Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kearoganan Raden Patah sampai berani menyerang ayahandanya sendiri. Mengetahui tedaking andana warih membuat kita lebih tepat munjuk sembah pangabekti atau menghaturkan rasa berbakti dan memuliakan leluhur kita sendiri. Jangan sampai seperti generasi durhaka, yakni orang-orang kajawan rib-iriban yang tidak memahami hakikat kekenyangan makan kulit, menjunjung tinggi langit leluhur bangsa asing sekalipun harus mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah, tapi tidak mengerti makna sesungguhnya. Sungguh ironis, sementara leluhurnya sendiri terlupakan dan makamnya dibiarkan merana hanya karena takut dituduh musyrik atau kurafat. Cerita ironis dan menyedihkan itu seketika raib tatkala sadar telah mendapatkan label sebagai orang suci dan soleh hanya karena sudah meluhurkan leluhur bangsa asing. Ya, itulah kebiasaan sebagian masyarakat yang suka menilai simbol-simbolnya saja, bukan memahami esensinya. Apakah seperti itu cara kita berterima kasih kepada leluhur yang menurunkan kita sendiri dan kepada leluhur perintis bangsa? Rupanya mata hati telah tertutup rapat. Tiada lagi menyadari bahwa teramat besar jasa para leluhur bangsa kita. Tanpa beliau-beliau pendahulu kita, semua yang telah menumpahkan segala perjuangannya demi kehidupan dan kemuliaan anak turun yang mengisi generasi penerus bangsa, rasanya kita tak akan pernah hidup sampai saat ini. Tolak ukur kejayaan Nusantara masa lalu adalah kejayaan kerajaan Pajajaran, Sriwijaya dan Majapahit, terutama yang terakhir, terah atau garis keturunan kerajaan Majapahit yang masih eksis hingga sekarang, yakni kerajaan Mataram, Panembahan Senopati di Kota Gede Yogyakarta, kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran di Kota Solo, generasi Mangkubumen yakni Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta. Semuanya adalah generasi penerus Majapahit, terutama raja terakhir Prabu Brawijaya V. Berikut ini silsilah yang saya ambil secara garis besar. Prabu Brawijaya V mempunyai 3 putra, di antaranya adalah 1. Ratu Pembayun Lacer Putri, 2. Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng Tarub Lacer Putra, 3. Raden Patah atau Jinbun atau Sultan Bintoro Demak Lacer Putra, tetapi ibu kandung dari bangsa asing yakni Putri Campa dari Kamboja beragama Islam. Terah Ratu Pembayun menurunkan 2 putra, 1. Ki Ageng Kebo Kanigoro, 2. Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Kebo Kenongo menurunkan 1 putra, Lacer Putri, 1. Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo atau Sultan Pajang Lacer Putri. Sementara itu Raden Patah atau Jinbun atau Sultan Bintoro Demak menurunkan 2 putra, yakni 1. Pangeran Hadipati Patiunus atau Sultan Demak II, 2. Pangeran Hadipati Trenggono atau Sultan Demak III. Keduanya penerus Demak,
tetapi akhirnya putus alias Demak runtuh karena pemimpinnya tidak kuat. Kerajaan Demak hanya berlangsung selama 3 periode. Entah ada kaitannya atau tidak, namun kejadiannya sebagaimana dahulu pernah diisyaratkan oleh Prabu Brawijaya V. Saat menjelang puput Yuswa, Prabu Brawijaya V merasa putranda Raden Patah menjadi anak yang berani melawan orang tua sendiri. Sang Prabu Brawijaya V Kertabumi, apapun alasannya. Maka Prabu Brawijaya V bersumpah bila pemerintahan Kerajaan Demak hanya akan berlangsung selama 3 dinasti saja. Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono. Setelah itu kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro akan redup dengan sendirinya. Hal senada disampaikan pula oleh Nyai Ampel Gading kepada cucunda Raden Patah. Setiap anak yang durhaka kepada orang tuanya pasti akan mendapat bebendu dari Hyang Mahawisesa. Dikatakan oleh Nyai Ampel Gading bahwa Baginda Brawijaya V telah memberikan 3 macam anugerah kepada Raden Patah, yakni 1. Daerah kekuasaan yang luas, 2. Diberikan tahta kerajaan, 3. Dipersilahkan menyebarkan agama baru, yakni agama sang ibundanya Putri Campa dengan leluasa. Namun Raden Patah tetap menginginkan tahta Majapahit, sehingga berani melawan orang tuanya sendiri. Sementara ayahandanya merasa serba salah. Bila dilawan, ia juga putra sendiri dan pasti kalah. Jika tidak dilawan, akan menghancurkan Majapahit dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Raden Patah. Akhirnya Brawijaya V memilih mengirimkan sekitar 3.000 pasukan saja agar tidak mencelakai putranda Raden Patah. Sementara pemberontakan Raden Patah ke Kerajaan Majapahit membawa bala tentara sekitar 30.000 orang, dihadang pasukan Brawijaya V yang hanya mengirimkan 3.000 orang. Akibat jumlah prajurit tidak seimbang, maka terjadi banjir darah dan korban berjatuhan di pihak Majapahit. Sejak itulah pusaka-pusaka Jawa di bumi hanguskan. Sementara itu orang-orang yang membangkang dibunuh dan rumahnya dibakar. Sebaliknya yang memilih mengikuti kehendak Raden Patah dibebaskan dari upeti atau pajak. Senada dengan Syekh Siti Jenar yang enggan mendukung pemberontakan Raden Patah ke Majapahit adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang sempat memberikan nasihat kepada Raden Patah agar tidak melakukan pemberontakan, karena dengan mohon saja kepada ayahandanya untuk menyerahkan tahta, pasti permintaan Raden Patah akan dikabulkannya. Hingga akhirnya nasihat tak dihiraukan Raden Patah, dan terjadilah perang besar yang membawa banyak korban. Hal ini sangat disesali oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, hingga akhirnya memutuskan untuk berpakaian serba berwarna wulung atau hitam sebagai pertanda kesedihan dan penyesalan atas peristiwa tersebut. Demikian kisah kearoganan Raden Patah sampai berani menyerang ayahandanya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.